Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan ke-11 untuk FT Komunitas RPM. Kita sekarang membahas tentang pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan dan masyarakat berkaitan dengan fungsi gerak manusia. Nah, kaitannya dengan pendidikan dan pelatihan ini yang berkaitan dengan fisioterapi dan kasus-kasusnya pun yang bisa ditangani dan paling umum di masyarakat bisa ditangani oleh fisioterapi. Untuk tenaga kesehatan ini adalah tenaga kesehatan yang dimaksud misalkan tenaga kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat. Ini untuk saat ini yang paling dekat adalah mungkin bidan gitu ya. Karena biasanya ada bidan desa gitu ya. Bidan desa inilah yang menjadi jembatan kita untuk menjadi untuk melakukan suatu pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat. Biasanya para bidan ini memiliki kader yang selalu ikut serta dengan bidan dalam kegiatan kesehatan di masyarakat, baik itu posyandu balita maupun posyandu lansia dan lain sebagainya. Juga sebenarnya ada beberapa komunitas biasanya. Ada komunitas lansia yang senam hipertensi, biasanya seperti itu. Ada juga yang senam OA dan sebagainya. Jadi nanti silahkan di search di area mana yang diinginkan teman-teman, atau mungkin kesepakatan saja. Bisa juga pilih salah satu. Tentunya harus masing-masing kelompok memiliki materi yang berbeda, jangan sama gitu ya. Jadi silahkan berebut nanti ketik di kolom tugas di chatting itu, pilih salah satu. Kelompok satu sudah pilih ini, kelompok 2 sudah pilih. Jadi nanti kelompok lain yang telat memasukkan ya nanti harus cari judul lain. Bisa juga sama tapi dengan pendekatan yang berbeda. Nah, karena ini kaitannya dengan gerak dan fungsi. Ya, gerak dan fungsi, jadi nanti bisa postur dan sebagainya. Nah, yang unik di sini adalah di masyarakat. Jadi kita tidak bisa menggunakan modalitas seperti TENS, SWD, MWD itu di masyarakat tidak bisa. Tapi coba berikan modalitas yang paling mudah dijangkau oleh masyarakat dan murah. Ada dan murah dan bisa diaplikasikan dengan keterbatasan di masyarakat. Jadi sebenarnya pentingnya survei awal adalah melihat juga kondisi. Jadi misalkan di sini kondisi yang tertinggal. Di sini kondisi yang sudah lumayan maju, sudah mulai ada kegiatan bersepeda dan sebagainya. Ini adalah kondisi yang berbeda. Jadi sebenarnya fungsi untuk survei di situ dulu. Cuma nanti kalau misalkan teman-teman terhalang untuk survei, seperti yang tugas sebelumnya, kita akan melakukan survei secara online ya, survei lewat website desa. Biasanya ada website desa gitu ya, pengen desa mana, atau kalau ada identifikasi ya lebih baik, atau mungkin langsung saja kesepakatan pilih salah satu, pengen materi apa, pengen pada kasus apa, boleh silahkan. Atau mungkin berdasarkan hasil riset ya. Jadi pengabdian masyarakat itu tidak hanya masalah yang ada di masyarakat kita selesaikan, tapi bisa juga kita memberikan informasi atau pendidikan dari hasil research yang sudah dilakukan oleh mungkin perguruan tinggi atau mungkin oleh teman-teman dosen yang sudah melakukan penelitian lalu dipublish, disampaikan ke masyarakat untuk supaya bisa dilakukan karena ini baik. Contoh misalkan metode latihan untuk OA, untuk LPP dan sebagainya, yang mungkin itu tidak melibatkan peralatan pun yang mungkin minimal gitu ya. Kalau misalnya ada peralatan, ternyata hanya pakai sepeda statis ya bolehlah pakai sepeda biasa itu, tapi yang punya
dua yang bisa dia diberdirikan. Kalau misal dia minim tidak punya sepeda statis itu kan harus pakai sepeda biasa itu ya, atau roda belakang diangkat lalu dia bersepeda. Kalau tidak ada beban, kalau pengen ada beban sedikit bisa di remnya dibuat sebagai beban. Itu ya cara-cara ini aja, cara untuk memberikan pendidikan supaya masyarakat bisa melakukan, karena itu baik. Atau mungkin sekalian aja lah, kalau dia bisa bersepeda ya bersepedalah setiap pagi begitu ya. Itu contoh. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi. Ya kurang lebih nanti kita adalah sebagai promosi ya. Promotifnya adalah pilih fisioterapi. Bagaimanapun juga untuk saat ini fisioterapi adalah yang menangani pada gerak dan fungsi. Ya tidak hanya gerak dan fungsi sebenarnya, tapi lebih banyak lagi. Nah, silakan diidentifikasi problem. Boleh, kalau misalkan harusnya misal survei kan teman-teman akan mendapatkan data. Jika tidak dapat data ya silahkan browsing di internet kaitannya dengan kasus-kasus yang paling banyak di masyarakat, itu juga boleh. Atau mungkin angka tertinggi di rumah sakit apa yang menyebabkan masyarakat itu berobat ke rumah sakit, misalkan dia LBP. Ya sudah, kita lakukan promotif dan preventif tentang LBP di masyarakat supaya tidak banyak yang sakit atau berobat ke rumah sakit begitu. Itu contoh. Jadi teman-teman nanti tugasnya adalah membuat suatu video. Video itu berisikan tentang ya mulai dari anatomi sampai patologinya seperti apa, sampai juga prosentase kejadian, mungkin itu yang bisa memberikan gambaran. Karena nanti namanya promotif adalah dan preventif adalah supaya dilakukan di masyarakat. Jadi kadang kalau masyarakat tidak tahu urgensinya seperti apa, kondisinya seperti apa, mereka tidak akan melakukan itu karena mereka merasa baik-baik saja gitu ya. Nah, di sini saya contohkan misalnya ada OA. Nah, ini juga banyak osteoartritis, ini pasti kalau dia lansia sudah menginjak di atas 40 tahun atau wanita yang sudah menopause, ini resiko ini karena degeneratif ya, ini pasti akan mengalami ini. Ada juga misalkan compression dari median nerve atau biasa disebut dengan CTS. Ada juga low back pain atau LBP yang dengan banyak penyebabnya seperti ini. Jadi misalkan ada yang myogenik, ada yang karena HNP, ada juga yang karena penyempitan sendi, ada juga karena facet jointnya atau kapsul sendinya. Jadi silahkan saja nanti dipilih. Atau mungkin OA-nya itu nggak cuma pada lutut, misalnya OA pada vertebrae dan pada hip. OA hip ini jarang, tapi ada juga OA hip. Tapi rata-rata OA hip kalau ndak operasi ganti sendi ya mungkin bisa juga masih pakai ini artroplasti. Dia operasi tapi pakai memasukkan monitor dan alat. Jadi nanti tujuannya adalah untuk mungkin pembersihan atau diberikan lubang-lubang supaya untuk stimulasi pertumbuhan tulang yang baru pada pada ini acetabulumnya. Terus ada juga shoulder pain. Jadi misalkan banyak yang nyeri shoulder, bagaimana penanganannya misalkan itu. Selanjutnya adalah gangguan-gangguan postur atau problematik postur, keseimbangan gitu ya. Ada skoliosis ya. Itu ada macam-macamnya, ada yang mungkin lumbar lordosis atau hiposis atau FHP ya, forward head posture, atau juga yang sway back ya. Silakan nanti juga bisa dipilih semuanya atau salah satu dari ini. Kira-kira misal ada juga yang ibu hamil ini ya. Nah, ada yang ibu hamil, resikonya apa saja, misalkan dengan kehamilan yang menuju ke 8
bulan, 9 bulan, apakah resiko yang muncul di trimester ketiga itu mungkin mulai ada nyeri di bagian bawah, bengkak di kaki dan sebagainya. Nah, apakah yang bisa dilakukan fisioterapi di situ? Atau mungkin di sini skoliosis ini juga sama. Kita melakukan pendidikan mulai dari yang tingkat SD atau pendidikan usia dini. Dari kecil kita lihat, oh dia resiko skoliosis atau tidak. Ini penting, deteksi dini gitu ya. Terus ketika sudah dewasa, sampai derajat berapa fisioterapi masih bisa masuk untuk menanganinya. Kalau misalkan kita sudah tidak bisa, di derajat berapa harus direkomendasikan ke operasi gitu. Termasuk juga ini nanti salah satu untuk kebugaran gitu ya, kebugaran pada lansia ya. Jadi supaya lansia performanya tetap bagus, jadi tidak bermalas-malasan sehingga malah kondisi fisiknya semakin menurun. Terus selanjutnya misalkan ada trauma fisik akut, atau yang paling gampang yang saya ambil adalah misalkan trauma karena bengkak gitu ya. Mungkin karena trauma tinju atau dia jatuh kepleset dan sebagainya, atau mungkin repetitive injury atau dan lainnya yang dia masih pada fase akut, apa yang harus dilakukan. Nah, kalau trauma secara umum memang banyak, misalkan fracture itu juga masuk di trauma fisik akut atau yang lainnya. Cuma kita ambil saja salah satu yang paling mudah. Ini pun masih kontroversi, banyak sekali masyarakat yang keliru. Malah dikasih kompres hangat, malah dipijit dan sebagainya. Nah, atau juga bisa masuk metabolic system. Silahkan, misalnya hipertensi, problematik hipertensi apa saja, atau mungkin obesitas ya. Terus diabetes tipe 2, terus trigliserida yang tinggi, atau mungkin kolesterol tinggi dan sebagainya. Jika itu masih bisa masuk di bidang fisioterapi dan itu tinggi angkanya, karena nanti biasanya hubungannya sama misalkan kejadian jantung koroner dan stroke ya, itu juga penting untuk kita cegah. Atau mungkin yang punya hobi olahraga, kiat-kiat apa yang bisa dilakukan supaya olahraga itu tetap aman, berapa kali sehari, untuk dosisnya berapa lama, misal jogging. Nah, cara jogging yang baik seperti apa, sepatu yang dipakai harusnya seperti apa sehingga bisa menopang tubuh dan saat gerakan dia lebih nyaman sehingga mengurangi cedera dari tumit, kaki ataupun postur berlari juga penting. Jadi misalkan postur yang baik, tepat, ini juga bisa meminimalisir terjadinya sakit pinggang saat berlari, karena berlari ini adalah kegiatan yang continuous. Ketika dia tidak sesuai pada salah satu gerakan atau mungkin kaki yang tidak tepat, bisa berpengaruh pada pinggangnya, nanti pinggangnya yang sakit gitu ya. Oke, selanjutnya solusi fisioterapi. Ini ada 4, cuma yang paling ditekankan dalam kegiatan ini adalah promotif dan preventifnya. Kalau kuratif kan penanganan langsung dari fisioterapi ke pasien. Meskipun nanti kalau teman-teman sebenarnya kalau praktek ya teman-teman akan melaksanakan kuratif kalau misalkan ada yang pasien yang atau masyarakat yang sakit, tapi kita kecilkan lingkupnya pada kegiatan promotif dan preventif. Kurang lebih itu mengarah pada hal yang pengen kita sampaikan saja. Jadi misalkan kita sudah kelelahan, kita memberikan senam McKenzie atau Willem flexion, ya sudah kita concern ke situ sampai kita memberikan pelatihan kepada kader maupun masyarakat. Jadi tidak ada cerita Pak tanya saya sakit punggung. Nah itu mungkin nanti di akhir, mungkin hanya sekedar pertanyaan-pertanyaan saja. Jadi tidak sampai pemberian perlakuan untuk kuratifnya, ini jarang. Nah, atau mungkin sekedar informasi boleh, misal rehabilitatifnya juga boleh disampaikan ketika ditanyakan. Nah ini ada beberapa gambar yang semoga ini tepat, tidak salah ambil gitu ya. Dan mungkin silahkan
kalau teman-teman bisa dibuat sendiri lebih bagus gitu ya. Ini misalkan pemakaian hak tinggi untuk ini apa ya? Bagaimana sepatu hak tinggi merusak kesehatan Anda. Nah, ini akan sebenarnya promotif, juga ada pencegahannya, ada penanganannya ketika dia mengalami nyeri juga di situ. Terus ada juga proper body mechanic. Ini juga kaitan dengan promotif dan preventif. Jadi supaya punggungnya tidak nyeri gitu ya. Posisi duduknya harus tegak, saat mengangkat barang punggungnya harus lurus dan sebagainya. Atau mencegah nyeri pinggang seperti apa ya. Atau juga senam pada low back pain exercise. Terus di sini misalkan pada lansia yang tadi postur gitu ya, yang pada gangguan postur, ada lansia melakukan senam, fleksibilitas ini ya. Misalkan ini contoh 4 olahraga untuk lansia. Misalkan ada aerobik, latihan penguatan otot yang mungkin endurance gitu ya. Terus latihan fleksibilitas dan latihan keseimbangan. Silahkan nanti disampaikan apa sih pentingnya kan gitu untuk lansia, apalagi olahraga ini baik untuk anti aging secara fisiologi gitu ya. Secara fisiologi ini baik untuk anti aging. Jadi ada nanti sebenarnya ada, kita bicara ini lebih jauh. Jadi misalkan ada growth hormone ya, ada growth hormone yang itu nanti akan terpicu oleh olahraga, yang mana nanti bisa menjadi anti aging untuk apa istilahnya, biar terlihat selalu seger. Orang yang olahraga pasti akan terlihat segar gitu ya. Jadi otomatis kondisi tubuhnya, performanya dia akan baik. Dan ini juga bisa mencegah dari berbagai penyakit metabolik karena dia sudah mengalami fisik yang baik, dari fungsi tubuhnya juga baik meskipun menurun gitu ya. Nah, untuk skoliosis ini juga bisa ada pencegahan ataupun perlakuan tentang penanganannya gitu ya. Misalkan ada exercise-nya. Misalkan kalau pencegahan atau supaya tidak parah pas posisi anak-anak itu ya sudah sedikit terlihat, ya udah jangan pakai tas yang selempang ya. Terus jangan membawa beban pada tas itu terlalu berat, sering-sering berenang gitu ya, atau mungkin melakukan senam apa gitu, atau sering hanging dan sebagainya. Terus yang kaitannya dengan ibu hamil itu ada senam hamil, atau mungkin di situ ada yang hipertensi, senam OA, ya senam diabetes dan sebagainya. Terus ada juga saya tambahkan ini adalah masas bayi, ini juga boleh, silakan kalau mau diajarkan ke kader masyarakat senam masas bayi pada bayi untuk misalkan untuk meningkatkan apa nafsu makan dan sebagainya, karena mungkin dikaitkan dengan kejadian stunting gitu ya. Boleh silakan, mungkin peran fisioterapi di stunting supaya anak-anak itu cenderung dia bebas dari stunting atau kurang gizi gitu ya. Diberikan masas, asupan gizinya meningkat. Tapi harusnya ya meskipun yang dimakan banyak, harusnya asupannya juga ada. Itu urusan yang lain gitu ya, mungkin ahli gizi dan sebagainya. Yang dimakan mungkin harus sesuai standar, ada susu, protein dan sebagainya. Tapi kita supaya anak itu bisa makan banyak ataupun nafsu makannya meningkat, yaitu dengan mungkin masas dan yang lainnya gitu ya. Oke, ini yang untuk akut. Akut ini kita bisa pakai ini macam-macam, tapi masih sama. Masih sama itu dalam arti ya komponen aslinya adalah rest, ice, compression, dan elevasi. Cuma ada juga yang ditambah dengan protection atau memberikan proteksi, perlindungan, bisa pakai decker dan sebagainya. Terus ada R atau referral. Referral ini ada rujukan. Jadi misalkan teman-teman tidak bisa melakukan tindakan yang
minimal bisa dilakukan, lakukan dulu minimalnya terus dirujuk. Terus ada police. Kalau police ini cenderung ada optimal loading. Optimal loading ini ya yang berbeda dengan yang lain, ini adalah yang paling update untuk saat ini untuk police ini. Nah, ini mungkin lebih cenderung yang pemerhati ini adalah di kegiatan olahraga. Jadi kalau diinformasikan ke teman-teman yang suka olahraga ini akan senang ya, akan senang sekali. Mungkin kalau teman-teman punya pengabdiannya di karena sekarang masih sudah ini ya, kegiatan olahraga menjadi, kalau di fisioterapi kan exercise is culture gitu ya. Nah ini juga sama. Sekarang ini olahraga sudah menjadi ini favorit. Untuk saat ini jadi favorit. Seperti di Manahan itu banyak sekali orang yang jogging, yang bersepeda, main bola dan sebagainya, itu banyak sekali. Nah ini ketika mereka mendapatkan edukasi ini pasti akan senang sekali. Silahkan nanti atau apa yang tidak boleh dilakukan, ada harm ya. Misalkan bukan haram ya, harm. Nah ini ada hot atau heat, atau juga alkohol, running, dan massage. Nah, ini tidak boleh dilakukan pada kondisi yang bengkak atau mengalami trauma fisik akut. Oke, terima kasih. Itu sedikit gambaran yang saya berikan untuk tugas kali ini. Silahkan teman-teman memilih salah satu dari yang sudah diberikan, dari materi, maksudnya materi-materi yang sudah pernah diberikan. Misalnya pernah dapat William Flexion, pernah dapat McKenzie, fungsinya untuk apa, terus ada yang pernah dapat misalkan apalagi ya, senam otak ya, kalau ada gitu ya, untuk anak-anak SD atau anak TK atau yang lansia silahkan. Atau mungkin ada yang mendapat tentang materi pemeriksaan skoliosis, silahkan dilakukan deteksi skoliosis dan sebagainya. Itu beberapa masukan atau input dari saya. Silahkan dipilih salah satu ya, mungkin kasus atau mungkin beberapa kasus yang menurut teman-teman itu banyak di masyarakat. Kaji ya, silahkan dikaji kasus tersebut seperti apa, mulai dari patologi dan sebagainya secara singkat. Kalau bisa gunakan gambar untuk supaya lebih jelasnya, jangan memakai bahasa yang terlalu ribet karena tujuan kita adalah masyarakat, bukan akademisi atau belum tentu akademisi. Jadi untuk menangkap itu supaya masyarakat lebih mudah. Terus berikan solusinya, solusi fisioterapi yang kita punya, kasih gitu ya, supaya bisa dilakukan minimal berapa kali. Misal senam, McKenzie dilakukan bisa seminggu 3 kali Pak, setiap pagi satu gerakannya 3-4 kali pengulangan atau 8 kali pengulangan. Nah silahkan itu diberikan informasi di situ. Oke, jika ada yang perlu didiskusikan atau ditanyakan, nanti silahkan di chat di kolom chatting yang ditugas ya, yang ditugas. Untuk yang di materi ini nanti untuk absensi gitu ya, konfirmasi kehadiran. Jadi nanti silahkan di chatting di chatting tugas. Jadi nanti silahkan, tugasnya adalah membuat video. Karena teman-teman tidak bisa melakukan presentasi, kalau tugas biasanya teman-teman akan praktek ke masyarakat dan melakukan presentasi langsung, dan saya akan mendampingi. Jadi teman-teman silahkan seolah-olah presentasi ya, dibuat sebagus mungkin. Presentasi ini nanti saya rencanakan upload di YouTube ya, supaya memang benar-benar menjadi
apa istilahnya, sarana promotif dan preventif dari kita untuk masyarakat luas gitu ya. Jadi nanti silahkan dikumpulkan, nanti akan saya upload di YouTube. Dan jangan lupa menambahkan logo Poltekkes jurusan fisioterapi ya, Poltekkes Surakarta jurusan fisioterapi, supaya masyarakat lebih mengenal jurusan fisioterapi yang ada di Colomadu. Selanjutnya tambahkan juga tentang poster. Kalau poster ini boleh singkat untuk penanganannya saja. Jadi misalkan William Flexion, poster William Flexion untuk menangani nyeri punggung, atau 4 gerakan untuk menangani nyeri punggung misalnya gitu. Jadi judulnya terserah, tidak harus William Flexion atau McKenzie gitu. Jadi silahkan diubah, enggak apa-apa. Nanti gerakannya yang diambil apa saja boleh, silahkan ya. Atau mungkin gerak-gerakan masas bayi dan sebagainya, atau cara-cara pemasangan price atau rise ya. Kapan pemakaian rise, kapan pemakaian price atau pressure ya. Kapan, nah itu silahkan dibuat poster, dikumpulkan dalam bentuk file. Nanti itu juga akan saya usahakan upload di web atau nyambung di YouTube teman-teman nanti. Nah itu ya, itu ada 2 tugas dari saya kaitannya dengan fisioterapi, pendidikan fisioterapi di tenaga kesehatan dan masyarakat umum, kaitannya dengan gerak dan fungsi. Silahkan dikerjakan. Untuk tugas dikumpulkan paling lambat sebelum pertemuan minggu depan. Jadi segera saja dibuat supaya tidak terlalu kesulitan. Jadi ya mungkin sedikit tips dari saya dalam mengerjakan, ya bolehlah yang satu rekaman patologi, yang satu rekaman tentang apa, nanti silakan dijadikan satu gitu ya. Jadi jangan, wah Pak bingung Pak, kita di berbagai daerah, ya enggak bisa. Ya enggak gitu, enggak harus kumpul jadi satu. Silakan yang satu, oh bagianku ini, bagianku itu, bagian saya ini. Silahkan presentasi di video lalu digabungkan jadi satu. Jadi diurutkan ya, mulai dari patologi sampai penanganannya seperti apa gitu ya. Nah, semoga nantinya materi yang teman-teman buat bisa bermanfaat untuk masyarakat luas. Saya mohon dibuat dengan sebaik-baiknya. Nanti akan saya upload di YouTube sebagai sarana kita melakukan sosialisasi tentang fisioterapi. Terima kasih. Silahkan dikerjakan tugasnya. Saya akhiri pertemuan hari ini. Bila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.